Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Bahaya Mengancam, Respon Kita yang Menentukan Endingnya. Dalam hidup, kadang tanpa diduga, bahaya tiba-tiba mengancam. Tidak ada hujan, tidak ada angin, langit cerah, udara sejuk. Namun tiba-tiba badai menyerang. Sekian tahun lalu segera galau menyerang, stres mencekam, seolah teror tiada henti. Hati diliputi ketakutan, pikiran segera mengoneksikan dengan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Tidak bisa tidur, marah-marah, bingung, stres, galau. Tetapi setelah hampir 7 tahun sekolah, hidup dengan menenggelamkan diri pada kebenaran firman Tuhan, berdoa rutin setiap pagi bersama dengan teman-teman, dan sungguh-sungguh mengejar Tuhan, tercipta perbedaannya. Tuhan mengadakan perbedaan bagi orang yang beribadah kepadanya dengan yang tidak. Menolak takut, karena ketakutan artinya fokus pada si musuh. Lebih baik fokus pada Tuhan dan firman-Nya. Firman memberi kemenangan, meneduhkan badai, mengubah arah angin, mencipta apa yang tidak ada menjadi ada. Ketika kita takut, artinya menutup pintu bagi Tuhan, sehingga Tuhan tidak bisa bekerja menolong kita. Meski mencekam, seolah jalan buntu, tetapi bukankah Allah sang jalan itu sendiri? Dia membuka jalan saat tiada jalan. Bahkan Laut Merah yang menggelora diperintahkan untuk membuka jalan yang kering agar Musa dan bangsanya bisa menyeberang. Wow, melegakan sekali. Apa yang perlu dilakukan? Mengubah mindset, pola pikir, paradigma kita dalam meresponi sesuatu. Apakah ini sesuatu yang menakutkan? Yes, of course. Apakah menyangkut hidup dan mati? Tentu saja. Bukankah Daud juga menghadapi Goliat dengan tantangan yang sama? Menakutkan sekali, bahkan hanya Daud yang berani menyambut tantangan Goliat, si raksasa yang bersenjata lengkap. Seluruh bangsanya, bahkan tentara-tentara yang berpengalaman pun bersembunyi ketakutan. Apa modal Daud? Dia mengenal Tuhan yang bisa diandalkan. Terbukti Tuhan memberinya kemenangan saat mengatasi ancaman harimau dan beruang yang hendak memangsa domba-dombanya. Sederhana saja pemikiran Daud. Jika dia ditolong dalam menghadapi binatang buas, maka Tuhan yang sama akan menolongnya saat menghadapi Goliat. Daud tidak rela Allah dan bangsanya dihina oleh orang-orang yang tidak bersunat. Daud hanya punya 5 batu kali dan umban. Belas gak keren dan terlalu sederhana. Tetapi bersama Tuhan, apa yang sederhana yang ada di tangan kita menjadi sesuatu yang powerful. Dan patut diingat, di balik halangan besar tersedia berkat yang besar. Tentunya kita tidak pernah mengharapkan halangan itu muncul, tetapi jika tanpa diundang petaka muncul, ya hadapi, apa boleh buat.
Tidak ada pilihan lain. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, namun bersama Allah. Jika Allah ada di pihakku, siapa dapat melawanku? Tuhan sudah memerintahkan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Taati saja, serahkan, jangan dipikiri, tetapi fokus melihat dan mendengar apa arahan Tuhan tentang hal ini. Disitulah kunci kemenangan kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian nyanyian Raja Daud. Perhatikan, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan para lawan kita. Musuh-musuh boleh mengelilingi kita, tetapi Tuhan menyiapkan hidangannya full set bagi kita. Melegakan sekali, bukan? Kemenangan dan kelimpahan tidak perlu menunggu musuh-musuh itu musnah terlebih dahulu. Justru di hadapan para musuh, Tuhan mendemonstrasikan kemurahan serta kelimpahannya bagi kita. Finally, tanpa adanya Goliat, Daud itu tetap menjadi penggembala domba. Tetapi karena ada Goliat, Daud memperoleh jalan menjadi menantu Raja Saul, dan endingnya Daud menjadi raja yang besar. Penghalang yang menghadang bisa membuat kita mandek, stagnan, dan stop di sana, atau justru menjadi batu pijakan yang membawa kita naik ke tempat yang tinggi yang tidak bisa kita capai tanpa adanya batu itu. Pilihan ada di tangan kita sendiri, tergantung respon yang kita ambil. Selamat memilih. When you can't control what's happening, challenge yourself to control the way you respond to what's happening. That's where your power is. Ketika Anda tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi, tantang diri Anda untuk mengendalikan cara Anda merespon apa yang terjadi. Disitulah kekuatan Anda. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama Yeni Indra, Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.